Konflik merupakan hal yang sudah biasa sehari-hari, di mana hal ini pasti akan terjadi. Bahkan dalam organisasi, konflik pun tetap ada. Dan disinilah peran dan pentingnya pemimpin dan kepemimpinan dalam mengatasi konflik yang terjadi dalam organisasi tersebut. Mari kita bahas tentang konflik terlebih dahulu, di mana konflik biasanya muncul karena adanya perbedaan pendapat atau pandangan yang menyebabkan hubungan mereka menjadi kurang baik. Tidak hanya itu, komunikasi juga berperan dalam konflik, karena kurangnya komunikasi bisa menyebabkan kesalahpahaman. Selain itu, perbedaan tujuan juga berkontribusi dalam terjadinya konflik, karena terkadang anggota dalam organisasi akan lebih fokus pada tujuan pribadinya, bukan tujuan bersama. Dahulu konflik selalu dianggap sebagai sesuatu yang buruk dan harus dihindari. Tetapi konflik terkadang dapat memberikan dampak yang positif karena dapat membantu mempererat hubungan antar anggota. Dan disinilah peran pemimpin dalam mengatasinya. Pemimpin harus menjadi seorang mediator. Maksudnya adalah pemimpin tidak boleh memihak pihak manapun, baik jika pihak tersebut benar ataupun salah. Pemimpin juga harus menjaga komunikasi agar apa yang ia sampaikan kepada anggotanya jelas dan dapat dipahami. Pemimpin juga harus mengambil keputusan dalam situasi dengan kepala dingin. Maksudnya adalah pemimpin harus tenang dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Pemimpin juga harus menjadi seorang motivator agar dapat mengingatkan para anggota yang terlibat dalam konflik tujuan bersama. Perkenalkan, saya Kak Fikri Sabdeni dengan NIM 17124222015. Iya, Pak. Perkenalkan, saya Iqbal Duyantoro dengan NIM 1712422005. Pertanyaan-pertanyaan praktik teknologi pendidikan dan prodi. Halo, nama saya Abid Noval Wiratama dengan NIM 17124222046. Perkenalkan, saya Sultan Sawadin Ayubi dengan NIM 17124222002. Dalam sebuah organisasi, kerja tim sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Namun, setiap anggota tim memiliki pandangan dan prioritas yang berbeda. Disinilah peran seorang pemimpin sangat krusial untuk menyatukan perbedaan tersebut. Menurut saya, kita harus bergerak dengan cepat dan meluncurkan produk dengan tepat waktu. Karena kita sudah tinggal jauh dengan kompetitor lain. Jadi jangan buang-buang waktu. Tapi kalau kita tidak teliti dan terburu-buru, produk ini bisa gagal. Saya melihat ada beberapa bagian yang butuh perbaikan. Jadi itu butuh waktu yang lebih lama sih, Pak. Mungkin kita bisa mencari jalan tengah di sini. Bagaimana kalau kita diskusikan terlebih dahulu detail yang masih perlu diperbaiki? Oke, sepertinya kita akan mengatur ulang jadwal diskusi kita kali ini. Mas Abid sama Mas Iqbal, boleh kita pergi ke ruang terpisah untuk membahas diskusi kali ini secara face to face agar tidak ada pihak yang dikhawatirkan. Baik, Pak. Siap. Oke, saya paham dengan kekhawatiran Mas Iqbal tentang waktu.
Namun apa yang paling Mas Iqbal takutkan jika kita tidak bergerak dengan cepat? Jika terus menunda, saya khawatir produk kita tidak bisa lagi bersaing di pasar, Pak. Oke. Oke, saya juga paham dengan kekhawatiran Mas Abid. Bagaimana jika kita apa resiko terbesar nih jika kita memaksakan peluncuran itu produk baru itu sekarang? Saya khawatir jika beberapa masalah teknis ini produk ini akan mendapat banyak keluhan dan reputasi perusahaan juga bisa berpengaruh. Terima kasih atas masukan dari Mas Abid dan Mas Iqbal. Mungkin selanjutnya kita bisa gabung lagi dengan anggota tim yang lain di ruang rapat. Baik, Pak. Tadi saya sudah mendengar kekhawatiran yang disampaikan oleh Mas Iqbal dan Mas Abid. Mas Iqbal mengatakan kalau produk kita ini harus segera diluncurkan agar kita dapat berkompetitif di pangsa pasar. Sedangkan Mas Abid tadi menyampaikan untuk menunda sebentar, memastikan produk kita ini terjaga kualitasnya. Iya, coba. Oke, mari kita membuat sebuah rencana aksi. Di sini saya akan menjadi jalan tengah dari permasalahan ini. Jadi bagaimana kalau kita itu dalam seminggu ini fokus dalam tim teknis untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jika tim teknis bisa menyelesaikan permasalahan ini, kita akan meluncurkan produk ini secara tepat waktu. Tapi jika tim teknis kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini, maka kita akan mencari solusi berupa strategi-strategi komunikasi yang dapat kita sesuaikan dengan konsumen kita. Wah, itu rencana yang sangat bagus, Pak. Dengan begitu kita punya fleksibilitas yang bagus dan juga kita dapat menjaga kualitas dan juga waktu kita. Baiklah, Pak, saya setuju dengan perkataan ini. Saya juga setuju. Mari kita bekerja sama untuk menyiapkan ini semua. Baik, karena semuanya sudah sepemikiran, maka berakhir pula lah rapat kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada para teman-teman atas kompetisi ini dalam menyelesaikan permasalahan ini. Baik, mungkin kita akhiri rapat kali ini mengucapkan alhamdulillah. Dengan peran pemimpin yang mendengarkan, mengumpulkan informasi, dan memfasilitasi diskusi, konflik dalam tim dapat diselesaikan dengan cara yang positif dan konstruktif. Konflik bukanlah akhir, melainkan kesempatan untuk memperkuat kerja sama tim. Terima kasih sudah menonton video kami. Konflik dalam organisasi dapat dikelola dengan kepemimpinan yang efektif dan komunikasi yang baik. Semoga video ini memberikan gambaran tentang pentingnya kepemimpinan dalam mengelola konflik. Sampai jumpa. Ini Gue udah ketawa Udah jangan ketawa dari tadi. katanya yang paling bener dikata aja. Ketawa gue. Berarti belum dari kita. Udah, Dit. Udah belum, Dit? Udah. Baiklah, Pak, saya setuju dengan. Baiklah, Pak, saya setuju dengan pendekatan ini. Menurut saya, kita harus bergerak dengan cepat
dan meluncurkan produk dengan tepat waktu. Karena kita sudah ketinggalan jauh dengan kompetitor lain. Jadi jangan Mas Abid. Gak apa-apa. Dikat aja kan bisa. Menurut saya kita harus bergerak cepat.